Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Hari ini hari Senin. Kalau hari Senin tuh aku tuh agak sibuk ya teman-teman. Karena kan kemarinnya libur, jadi rumah tuh kotor semua. Walaupun piring-piring bekas makan malam mereka udah cuci sendiri ya. Tapi ya tetap aja ya namanya kerjaan majikan sama kerjaan aku tuh beda. Jadi aku tuh hari ini agak sibuk ya teman-teman. Dan hari ini juga aku ada setrikaan. Oke lah, pokoknya teman-teman ikuti aja ya kegiatan aku hari ini. Ini aku mau nyetrika ya teman-teman. Nggak semua baju aku setrika, cuman baju nona aku aja yang baju kantor. Baju kantor juga dilihat bahannya, kalau bahannya yang kusut gitu baru disetrika. Kalau kayak celana legging, kaos gitu, aku nggak setrika. Aku itu nyetrika itu nggak tiap hari ya teman-teman. Seminggu 2 kali. Sebenarnya tuh nggak disuruh. Kalau seminggu sekali juga nggak apa-apa. Cuman aku tuh jenuh ya. Karena kan ngapain gitu. Tiap saat mijitin HP. Dari YouTube pindah ke IG, pindah ke Facebook, masuk ke YouTube lagi, TikTok. Udah bosen gitu-gitu terus ya. Jadi kadang-kadang tuh pengen gerak gitu. Jadi ya nyetrika gitu. Nyuci baju sebenarnya sedikit-sedikit, nggak banyak gitu. Pada kesempatan kali ini aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman aku dan subscriber aku yang masih setia menonton, masih setia menyimak kegiatan aku sehari-hari. Semoga pada nggak bosen ya. Sebenarnya tema yang lagi naik daun itu sekarang-sekarang tuh acara podcast ya. Makanya artis-artis tuh pada bikin podcast, collab gitu ya. Lah akunya mau collab sama siapa ya? Teman-teman aku yang sesama YouTuber banyak, tapi mereka tuh ada yang jarang libur, ada yang tempatnya jauh gitu ya. Nah, teman-teman aku yang setiap minggu ketemu, mereka tuh rata-ratanya tuh demam kamera, nggak pernah mau. Jadi bintang tamunya siapa kalau mau bikin podcast tuh ya? Narasumbernya siapa gitu. Makanya ya aku ya sharing kehidupan aku sendiri aja gitu. Sebenarnya masih ada 1000 cerita yang mau aku ceritakan ke teman-teman. Jadi teman-teman tetap saja stay tune di channel aku ya. Aku sih bodo amat ya orang mau bilang mengumbar aib. Allah sudah menutup rapat-rapat kok diumbar sendiri. Karena menurut aku itu tuh bukan aib ya. Itu tuh ada manfaatnya, ada manfaat yang bisa diambil kalau memang benar-benar menonton gitu ya. Kecuali emang pada dasarnya udah benci ya, mau kita sebaik apapun, mau niat kita setulus apapun, tetap nggak bakalan bisa menangkap kebaikan kita gitu. Hari ini aku tuh lagi pengen makan nasi lengko. Nanti aku mau bikin nasi lengko dan sambil makan aku mau cerita sesuatu yang belum pernah aku ceritakan sebelumnya. Ini aku mau jujur-jujuran ya, karena aku lagi happy. Jadi aku tuh pengen jujur-jujuran sama semua teman-teman di sini. Jadi nasi lengko itu nasi putih biasa ya, kemudian ditambahi dengan timun, toge, kemudian tempe sama tahu goreng dipotong kecil-kecil gitu. Nah, kemudian kasih sambal kacang dan juga kecap. Nah, ini saya kurang kucai sama bawang goreng ya, aku lupa nggak beli dan udah capek banget, jadi udahlah seadanya aja ya. Ini juga udah enak banget. Aku tambahin telur sama perkedel kentang. Ada kentang 1 biji ya, lupa mau dibikin apa gitu ya, bingung. Jadi ya udahlah digoreng aja, aku bikin perkedel. Makan guys. Kalau makan sama nasi lengko tuh sedikit juga kayak banyak banget tuh ya. Karena itu apa namanya? Banyak itunya, banyak macam-macamnya gitu. Diaduk seperti ini. Wah, ini kalau di toko Indo mahalnya belum tentu enak kayak gini, belum tentu bersih ya. Dan alhamdulillah di majikan yang ini tuh ya, aku tuh selalu bilang pelit-pelit, tapi aku tuh masih bisa makan apapun yang aku mau gitu. Yang pastinya tuh halal lah ya. Halalan toyiban lah kalau kata bahasa orang sini. Bahasanya anak-anak zaman sekarang mah halalan toyiban. Hmm, kurang nggak ada itu, nggak ada bawang gorengnya. Kalau ada bawang gorengnya, enak banget ini tuh. Apalagi tambah kucai. Kucainya kucai Indo yang kecil-kecil itu loh, wangi banget kan.
Tapi buat teman-teman yang nggak bisa masak ya, terus kekurangan makan ya, jangan sedih ya. Aku juga sebelum mendapat majikan yang enak ini dulunya tuh pernah nggak enak teman-teman. Aku mau jujur ya, pertama kali aku di Hong Kong ya, eh, aku kerja di Samsuripo. Itu aku di Indonesia ninggalin banyak utang ya. Jadi aku tuh punya prinsip aku harus berhasil, aku nggak boleh gagal. Karena aku tuh ninggalin banyak banget utang lah, pokoknya nggak bisa aku ceritain ya. Nah ceritanya di sana job aku tuh masak. Karena majikan punya pasar, punya karyawan, jadi aku tuh masak untuk karyawannya majikan. Nah di situ aku tuh diwajibkan, jujur ya teman-teman, aku kalau inget tuh suka sedih gitu ya. Aku di situ diwajibkan makan babi 2 tahun lamanya. Jadi bukan makan dalam porsi besar, maksudnya aku tuh harus mencicipi gitu. Jadi apa yang aku masak tuh harus aku cicipi supaya aku tuh tahu matangnya tuh empuk enggak, keras enggak, kurang apa gitu. Jadi kata majikan, kamu tuh kalau makan daging babi nggak usah dibayangin monyongnya, nggak usah dibayangin hitam kotor gitu. Ya udah katanya, kan kambing juga kalau belum disembelih mah sama katanya gitu. Jadi mau nggak mau ya teman-teman. Dan kalau boleh jujur, memang kalau soal rasa daging babi itu ya menurut aku sih sama ya kayak daging-daging lain. Entah mungkin akunya yang goblok ya. Jadi selama 2 tahun itu aku setiap kali masak aku cicipi si daging babi itu loh. Nah, dan alhamdulillahnya aku tuh kalau berbuat salah atau berbuat nyimpang ya, baik aku disengaja ataupun nggak disengaja langsung ditegur sama yang kuasa itu. Iseng-iseng terinspirasi dari keseharian aku. Ceritanya aku tuh makan daging ayam, malah di situ aku ngakunya tuh daging babi. Padahal sehari-hari aku makan daging babi, nggak pernah aku publik. Giliran makan ayam, aku bilang daging babi. Terus aku bilang kalau kerja di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura tuh nggak mungkin lah nggak pernah makan babi. Aku bilang semuanya pasti pernah makan babi. Di situ aku pakai hijab, aku juga mengucapkan assalamualaikum. Yang akhirnya aku tuh bikin heboh seantero dunia maya. Bahkan sampai keluarga aku diteror. Jadi TKW-TKW Hong Kong, Singapura, Taiwan tuh pada marah ya. Kenapa aku pakai jilbab? Kenapa aku mengucapkan assalamualaikum? Padahal aku makan babi kayak gitu. Dan aku bilang kalau semua TKW itu pasti pernah makan babi, nggak mungkin menghindar dari babi. Di situ aku membuat kesalahan besar ya. Sekali lagi aku minta maaf. Padahal yang aku makan itu ayam. Dan aku menganggap itu semua tuh hukuman dari Allah ya. Karena setiap hari aku tuh demi uang, aku menuruti majikan ya makan babi. Dan sebenarnya majikan bukan jahat, baik ya. Apalagi kalau soal uang ya. Kalau jam 9 aku masih kerja, langsung dikasih 300, 200. Ya nggak setiap hari. Pokoknya tuh kalau majikan ngelihat aku kok berat banget. Emang kerjanya tuh di pasar sama di rumah gitu ya. Nah di situ aku tuh traumanya sampai sekarang teman-teman, dibully oleh ratusan, sampai HP aku tuh bergetar ya, sampai aku tuh itu ya HP aku taruh terus aku gini aja megangin lutut ya saking takutnya, nggak berani. WA aku yang masuk ratusan, inbox aku yang masuk ribuan orang mencaci maki aku, bahkan keluarga aku dibawa-bawa, semuanya diungkit-ungkit, bahkan sampai teman-teman dekat pada menjauh, saudara-saudara ikut ngatain, teman-teman dekat yang aku kenal gitu ya. Aku tuh selama ini kamu bikin video apapun aku nggak pernah komen, nggak pernah ikut campur, tapi kali ini aku benar-benar marah katanya gitu. Di situ aku merasa merasa ditegur sama Allah ya. Selama ini aku makan babi nggak ada yang tahu. Pas keceplosan dari mulut aku sendiri, padahal yang aku makan itu ayam gitu ya gitu. Jadi sebelum aku enak seperti sekarang, aku tuh pernah yang namanya nggak enak. Ya emang itu karena perbuatan aku sendiri kalau soal dibully ya. Ya ini buat pelajaran teman-teman ya. Ya udahlah, intinya pelajaran buat kita semua ya. Buat mbak-mbak yang nggak bisa masak jangan kecil hati ya. Semua orang yang sekarang enak itu dulunya pernah nggak enak teman-teman. Tetap semangat, dan kalau soal makanan kurang kita bisa beli lah ya, beli sendiri, jangan pelit untuk diri sendiri. Oke, aku mau makan dulu. Ini kenapa aku bajunya rapi ya, biasanya kan aku pakai daster kalau lagi kerja karena habis Yamcha, dan ini baju kemarin aku pakai libur, jadi daripada nyuci lagi gitu ya, daripada itu keluarin lagi baju yang masih bersih, jadi aku pakai ini, besok aku cuci. Baiklah teman-teman, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.